Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ternyata kameranya cuma ngerekam 30 menit. Ya, sampai kemana tadi ya? Oh, jadikan ya itu salah satu trik ya, opening ya. Jadi kalau pantun sih ya kalau Mario Plus yang temen pantun lu kengken ah mata maaf maaf ya. Ya, jadi setiap orang punya selera ya. Opening harus ikonik juga ya, harus beda. Jangan biasa ya. Salam dan bahagia atau assalamualaikum ya. Ah, ini penggunaan salam ya. Kalau menurut saya ya, ini salam sekarang panjang sekali ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi, Salam Namo Buddhaya. Itu kelamaan ya. Ini salah-salah kita salah ngomongin salam orang lain ya. Nah, saran saya salam cukup salam dan bahagia. Udah cukup. Saya buktikan ini di presentasi BGP Bali dan juga di nasional. Tidak ada Om Swastiastu, nggak ada. Bukannya tidak menghormati Bapak Ibu ya. Saya takut salah ngucapin ya, dan juga kepanjangan memakan waktu ya. Mohon maaf ini ya. Dan saya rasa salam dan bahagia itu cukup sih ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang ya. Dan kalau bus formal terlalu formal itu juga kurang bagus ya. Tipsnya buat opening yang ikonik ya. Boleh nyanyi jadikan HGN pemersatu kita atau pantun ya, walaupun saya nggak suka pantun, atau sebuah kalimat pembuka ya yang manis yang enak didengar baru masuk. Maraknya mengawali praktik baik saya, sekolahku cantik berkat wajah plastik. Salam dan bahagia. Saya Madeo Plus, saya guru SMA Negeri 2 Tajakula. Nah, itu boleh. Jadi trik untuk penampilan itu buat opening yang ikonik ya, yang beda ya, nggak formal biasa ya. Kemudian manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena kan kalau presentasi itu terbatas ya. Kalau nggak salah 5 menit apa 10 menit itu terbatas. Jadi nggak usah dah kepanjangan ya. Tapi jangan juga kelebihan ya. Wah, buang-buang waktu ya. Manfaatkan betul. Sama seperti pembuatan naskah ya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu ya. Kalau kemarin kalau nggak salah 5 menit apa 10 menit kayaknya itu ya. Kalau 10 menit kan lama ya. 5 menit kayaknya ya. Nah, untuk presentasi itu cukup 5 presentasi utama saja Bapak Ibu ya, yang mewakili situasi tantangan aksi refleksi ya. Itu kalau saya juga sama ya. Tapi triknya adalah kita juga buat presentasi lanjutan. Walaupun slide ke-6 adalah terima kasih atau penutup, kalian buat presentasi slide ke-6 sampai ke sekian. Siapa tahu memungkinkan untuk dijelaskan lagi karena waktunya masih, atau jurinya nanya itu gimana dengan ininya. Nah, jadi kita biar langsung bisa berpindah ke slide yang dimaksud. Itu strateginya ya. 5 slide utama ya. Kemudian untuk pas penampilan kan saya bilang bajunya boleh bebas ya. Jadi kalau di nasional sayangnya nggak bebas ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi penampilan presentasi itu point of view saja ya. Apalagi presentasi yang kita buat itu pakai Canva ya. Canva itu efektif banget ya. Saya senang banget pakai Canva. Kemudian infografis ya, biar enak jurinya lihat visualisasi, ngomongnya juga enak ya. Kemudian saat presentasi kemampuan public speaking juga sangat diuji ya. Kalian harus terbiasa ngomong, improvisasi, dan jangan lupa ya perhatikan diksi. Kata-kata yang diucapkan jangan sampai menyinggung atau tidak bagus ya. Jadi Anda ya, padahal Bapak Ibu Dewan Juri ya. Jadi tolong perhatikan kata-kata yang disampaikan. Ya, kemudian harus jelas. Jangan tidak jelas, artikulasi jelas harus terdengar. Apalagi yang pakai istilah atau bahasa Inggris Bapak Ibu. Dia sok-sok ngomong bahasa Inggris yang kewa, aden bahasa Indonesia sebutang ya. Jadi boleh juga biar tampak keren. So, boleh juga ya. Kemudian juga itu penyambung ngomong juga. Nah, selanjutnya itu
penyambung kalimat, penyambung topik itu penting sekali. Ngomong-ngomong masalah, nah itu penting juga ya. Di akhir bisa praktik baik saya, bla 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 bla. Jadi itu penting dalam penampilan. Gila Bapak Ibu punya produk, itu bawa produknya. Kalau saya kemarin bawa lukisan, saya pajang pameran Madya Oplas nih saat presentasi di BGP dan juga di nasional. Biar, nah ini strategi juga nih ya. Biar jurinya lihat itu karyanya aja biar nggak dengerin saya ya. Karya, kalau punya produk, aplikasi, kemudian video itu ditampilkan saja ya kalau ada waktu ya. Kalau nampilin sekedar lukisan kan nggak ya. Kemudian presentasi itu strategi saya pakai yang ya kan kalian pasti ngasih presentasi ke juri ya. Nah, pakai ini jilid spiral ya. Jadi biar enak ini ya, bukan ngeprint biasa, kertas biasa. Ini sekalian dah art paper pakai, kemudian jilidnya spiral ya, pakai kawat atau pakai ini ya. Biar keren ya dokumentasi. Ini keren banget kalau dikasih ya saat dibaca-baca. Lukisan saya bawa kasih kemarin sampai ininya profesor itu. Saya boleh nggak dibuatin wajah saya? Itu langsung berjualan Madya Oplas di sana. Dan kesan yang mendalam di BGP Bali sih. Saya kan penampil terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi penutup ya. Ternyata ditutup dengan yang manis ya. Walaupun wajah saya ngedegin basah ya. Dan itu dikasih tahu oleh operator. Ya operatornya bilang karena kan pas saya selesai salam dan bahagia. Itu ada satu juri ya, Paknya yang kadang-kadang hampir Pak Sapin ada. Dia standing applause. Kemudian yang lain juga. Dan komentarnya ya, wih bikin kepala saya besar ya. Saya motor tuh gede kepala saya, helm saya besar aja. Jadi gimana caranya menarik perhatian. Tapi substansi juga bagus itu ya. Dia bilang, bapaknya bilang ya, dari pagi saya menilai peserta, hanya Anda yang bikin saya berdiri dan tepuk tangan. Woi. Kemudian juri yang satunya lagi itu positif asli. Itu yang saya dapatkan juga di nasional apalagi ya. Ada Prof Wad, pokoknya profesor itu 3 tuh ya. Sama juga. Komentarnya sangat adem ya, senang saya dengar ya, walaupun saya rempong ya, sayangnya saya rempong karena bawa lukisan masang gini gitu ya, banyak bacot apalagi tapi akhirnya berbuah manis dan harus semangat saat presentasi ya, senyum apalagi ya. Oke, itu presentasi ya. Kemudian yang terakhir adalah mentality. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Mentality itu berkaitan dengan kedewasaan ya, kemudian kepedean, confident kita ya. Jadi kita harus yakin saya menang, yakin ini praktik baik saya bagus, efektif. Kemudian saat tampil di provinsi maupun di nasional itu jangan sampai kalian kena mental. Nah, makanya biar tidak kena mental, mentalitinya harus bagus ya. Seperti Madya Oplas strateginya kayak gini ya. Saat di provinsi ya saya pakai baju gini ya, biasa aja ya. Teman-teman semua pakaian kemeja, jas, saya pakaian gini biasa saja ya. Jadi tidak minder ya. Kemudian ya pede aja. Kemudian di nasional juga strategi saya sebelum dipanggil masuk ke ruang sidang, saya pajang nih lukisan saya, langsung pameran di lobi itu, di luar ruangan saya pajang ininya. Nah ini teman-teman dari 37 provinsi kena mental duluan dari saya ya, padahal saya gemetaran juga, ini takut juga sama mereka ya, tapi mereka lebih kena mental karena melihat karya-karya saya. Wow, saya kayaknya kalah deh Pak Made. Saya bawa buku, kebetulan saya sudah tulis buku juga. Jadi saya berikan ini siasat ya,
strategi untuk ngenain mental mereka ya. Jadi penampilan saat tampil itu berkaitan dengan mentality ya. Bagaimana saat tampil ditanya kita bisa menjawab tidak ragu-ragu, karena juri bisa saja memberikan pertanyaan yang di luar nurul ya, tapi memang ada kaitannya dengan praktik baik kita. Contohnya ya, kamu jadi apa saat pelaksanaan P5 ini? Nah itu yang kemarin saya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, saya ngambil P5. Nah jadi kalau jawaban boleh terserah, yang penting yakin ya, tidak terlihat bohong ya. Kalaupun itu bohong ya jangan terlihat bohong ya. Jadi bukan ngajarin bohong. Ya. Contoh ya, saya bilang aja, Bapak Dewan Juri yang terhormat, dalam P5 ini saya sebagai tim manajemen ya, karena saya sebagai wakil kepala sekolah. Di sekolah saya pelaksanaan P5 diawali dengan diskusi manajemen dengan koordinator proyek. Itu ya, walaupun kita bukan koordinator proyek, cari kadang-kadang ya adu bungan ya saya sebagai tim penasehat P5 teman-teman koordinator ya, karena Pak Beni atau kepala sekolah nggak mau ini P5 kita ece-ece ya, bukan meremehkan koordinator proyek, tapi kita harus sepakati bersama apa masalah yang kita angkat, apa aset yang kita angkat untuk jadikan topik P5 ya, elemen apa yang kita akan keluarkan itu ya. Dan biasanya saya karena dikenal di sekolah tuh manusia kreatif ya, manusia ide ya, jadi pasti diajak, Deoplas apa kira-kira judulnya yang bagus, itu banyak ya. Kemudian gimana kira-kira ya, itu harus bisa menjawab. Kemudian jangan memperlihatkan wajah yang lesu, lemah, itu letih, lesu ya, harus pede ya. Kalau tidak bisa menjawab, gimana caranya saat kita nggak bisa menjawab, itu tantangan yang caranya ya, bagaimana caranya biar bisa menjawab dengan yakin ya. Terus kan dia pasti nyari kelemahan kita, kekurangan kita, terus kita tembak ya. Kita harus pakai gini ya. Kemudian jangan sungkan-sungkan bilang mohon maaf jika jawaban saya kurang memuaskan, atau nantinya kita akan belajar lagi, kita akan tingkatkan lagi. Itu ya mentality ya. Kemudian yang paling keren adalah saat pengumuman juara sih Madeoplas. Bener, saya kan minder ya, jujur ya, kalau Jambore GTK hebat ini atau apresiasi HGN dari tahun ke tahun itu memang spesialisasi, nilai plusnya adalah digitalisasi. Nah ini semua pakai AI, pakai digital ya. Madeoplas pakai sampah plastik, itu berkaitan dengan mentality juga ya. Saya yakin praktek baik saya adalah bagus, walaupun pakai sampah plastik. Jadi yang lainnya pakai AI dan lain sebagainya. Karena kalau sekarang kayak jelas tuh digitalisasi 10% gitu, kalau nggak salah ya. Jadi semangat saja, tetap semangat walaupun kita tidak menggunakan digitalisasi. Kalau bisa pakai ya penggunaan digitalisasi program apa ya. Kalau ini kan sebenarnya pakai digitalisasi juga, desain grafis plus sampah plastik ya. Dan akhirnya ini kalau HGN ya Pak Ibu tidak ada juara-juaraan ya. Jadi tidak ada juara 1 nasional, juara 2 nasional. Jadi ada cuma dicari 5 saja. Mungkin di panduan Bapak Ibu sudah lihat ini dicari berapa. Kalau nggak salah 5 terbaik ya. Jadi tidak dikasih tahu ini siapa yang lebih hebat ya. 5 terbaik. Dan kemarin coba pikir ya, Madeoplas saja yang cowok ya. Saya tampil di depan itu kementerian tuh pakai topeng ya. Madeoplas Pak Made aku jangan, saya pakai topeng, dilihat sama tuh Iwan Syahril ya. Oke ya, seneng rasanya, apalagi saya adalah laki satu-satunya paling ganteng Madeoplas waktu ini ya, diapit oleh bidadari cantik ya. Dan itu sangat senang sekali ya, ngomongin tentang menang ya, siapa sih yang nggak seneng ya dapat ke Jakarta gratis ya. Nih Madeoplas yang naik pesawat ya,
kemudian dapat uang, dapat tablet, dapat teman, dapat pengalaman yang paling penting ya, melihat praktek baik teman-teman se-Indonesia ya, sungguh luar biasa. Apalagi ada acara bermain atau keliling kota Jakarta ya. Bisa saja tahun ini di IKN ya, doakan saja ya. Oke, demikian tips dan trik menang HGN dari saya ya. Kalau cocok pakai ya, sekali lagi yang duung mau anggon, kalau jelek utang dia anggone ya. Dan tentunya banyak ngomong banyak salah ya. Jadi saya mohon maaf jika selama tengah jam lebih nih kayaknya nih ya, memberikan tips dan trik kepada Bapak Ibu ada kurang-kurangnya ya. Apalagi ceplos-ceplos seperti ini nih, ngoceh total ya di operasi ya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan juga spesial buat teman-teman saya di SMA Negeri 2 Tejakula ya, yang ikut ya HGN. Semangat ya, kalian harus menang juga nih ya. Jadi saya nggak ada beda-bedain sih guru Semandala dengan guru yang lain ya, kita semua sama ya. Cuma bersyukurnya saya di Semandala bisa mendampingi terus nih teman-teman ya. Semangat teman-teman ya. Kalau 2022 Pak Beni menang Kepala Sekolah Inspiratif, 2023 Made Oplas menang Guru SMA Inovatif, dan 2024 sekarang murid sudah lulus ya. Tim fiksi 2 tim ya. Ini 2 dari Beleleng, cuma Semandala aja ya, 2 tim apalagi ya. Astung Karim menang final presentation ya. Ya, dan Bapak Ibu di sekolah juga senang ya. Tenaga perpus ikut juga. Ini kita serbu nih kata Pak Beni, ayo kita serbu biar kayak Pak Made Raste, disuruh semua guru-gurunya ya. Apalagi guru penggerak ini ya. Ayo Bapak Ibu guru penggerak, masa sing milu melek-melekin dogen nih. Made Oplas bukan guru penggerak aja ikut ya. Apalagi Pak Yan Surate kemarin, wah itu waktu kemarin tuh ngomel tuh ya. Ini kok pesertanya bedek gati nih, bedek gati nih, biji guru penggerak ini ya. Jangan ya. Ya, ini dah jeleknya dah ada label-label guru penggerak ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya, biar lebih semangat itu ya. Ini Made Oplas belum bisa daftar nih guru penggerak ya, makanya baru aja jadi guru dulu, jadi dosen ya, baru 4 tahun dari guru ya. Astung Kare semua guru adalah penggerak ya. Sekali lagi selamat Hari Guru Nasional 2024. Saya Made Oplas, founder Wajah Plastik, mengucapkan selamat berjuang, bertanding, berlomba untuk guru-guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan dalam event Jambore GTK Hebat 2024. Semoga kalian menang ya. Terkhusus teman-teman saya di Semandala, semoga menang ya, raih prestasi sesuai dengan tema HGN tahun ini. Kita yakin guru hebat Indonesia maju. Sampai jumpa. Yeah.